dunia bisnis, kita itu saling beranggapan bahwasanya kawan-kawan yang lain di luar bisnis kita itu menjadi saingan gitu. Jadi kita coba merubah itu, kita merangkul kawan-kawan ketika misalnya ada permasalahan ataupun ada isu-isu yang tidak benar. Jadi coba kita rembukan di dalam Langsa Coffee Community tersebut. Cara attitude dia, bagaimana cara penyajian dia, dan juga bagaimana cara komunikasi dia terhadap kawan-kawan barista lain. Karena memang yang harus kita ingat sih gitu, ya kan? Karena satu gelas kopi sejuta cerita. Iya. Dalam kesempatan ini kita kembali lagi dengan narasumber kita yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Oke. Asan. Di studio kali ini langsung di Urban ya. Iya, karena kita penasaran dengan kondisi Urban yang pernah kita bincang-bincang kala itu. Dan waktu itu saya mendapatkan kejutan, sebuah produk yang sangat fenomenal, Ballroom Room. Dan kali ini di depan saya ada Farfala. Nah, ini Farfala. Saya rasa dulu boleh ya? Ya, oke. Bisa dijelasin gimana rasanya, apa aja yang ada di dalam Farfala tadi? Sodanya ada. Oke. Lemonnya juga terasa. Kopinya lembut ya. Ini inovasi jenis apa ini kira-kira? Itu sebenarnya lebih tepatnya ke minuman yang segar sih Bang. Jadi tapi dia kopi, ada juga soda, ada juga lemonnya. Jadi lebih cocoknya itu di cuaca-cuaca sekarang inilah yang panas. Jadi kondisi cuaca, lahirlah inovasi produk baru. Betul. Artinya toko kopi Urban ini sangat peka dengan kondisi lingkungan. Ya, pastinya kita juga menerima masukan-masukan dari customer. Kira-kira apa sih yang maunya customer tadi? Jadi kita coba kulik lagi. Kira-kira menu yang cocok dengan kondisi lah. Iya. Nah, karena kita lagi panas-panasnya cuaca dan sajiannya ini nyegerin banget. Sangat segar. Lalu di lain daripada menu yang ada di depan saya, kira-kira toko Urban punya nggak inovasi baru? Selain ini lagi, ada juga boba series. Jadi di dalam boba series itu ada boba brown sugar, ada coklat brown sugar, dan juga ada Ovomaltine. Jadi di ketiga boba series itu yang paling diminati itu Ovomaltine, Bang. Jadi itu boba series. Jadi setiap minumannya itu ada bobanya. Nah, boba itu ada campuran kopinya nggak? Itu nggak ada. Artinya kondisi di mana kadang-kadang kan kalau orang berangkat kemari dengan keluarganya, jadi kadang ada keluarga pingin menu yang di luar kopi. Nah, di toko kopi Urban ini menyediakan menu tersebut. Pasti. Dan itu inovasi di toko kopi Urban. Ya, itu salah satu paling banyak diminati sih Bang sekarang ini, terutama Ovomaltine. Nah, jadi Ovomaltine itu komposisinya ada semacam Sele kita taruh di pinggirannya. Terus juga ada Ovaltine-nya, ada bobanya, dan juga ada susunya. Seger, nikmat. Mantap. Pokoknya lemak mabuk. Berarti setelah ini boleh dong saya coba. Boleh. Menu-menu tersebut. Nah, aku di depan ini saking aku suka kopi-kopi yang ada di sini, suasana yang dibangun di Urban ini dengan jenis produk-produknya yang inovasi. Artinya toko kopi Urban ini juga menyediakan minuman-minuman di luar kopi. Ya, betul. Jadi terkadang ada keluarga ataupun ibu-ibu yang nggak bisa minum kopi, jadi kita banyak pilihan di non kopi tadi. Ada boba brown sugar, ada juga Thai tea, ada juga taro, ada juga avocado, dan juga banyak varian menu lainnya yang non kopi. Memang berarti sebagian pertemuan kita yang perdana tadi dengan Ballroom Room-nya dan hari ini lahir banyak inovasi baru. Artinya toko kopi Urban terus mencari inovasi-inovasi baru kira-kira. Tergantung dengan keadaan customer dan situasi dan kondisi. Wow, amazing. Toko kopi Urban. Main-main mari kalian. Nah, jadi dalam kesempatan ini aku juga dalam beberapa hari kebelakang yang lalu aku lewat dan gak sengaja cukup ramai di sini.
Dan setelah aku telusuri, bahwasanya toko kopi Urban sedang mengadakan sebuah event. Iya, betul. Event apa itu? Itu kegiatan Trudon Latte Art Competition. Trudon Latte Art Competition. Jadi apa itu kompetisi di bidang latte art, di seni, di apa? Bagaimana kawan-kawan tadi membuat gambar di dalam gelas gitu. Ya kan lebih tepatnya. Jadi itu yang bakal kita kompetisikan. Di situ juga kita sistemnya itu battle, ya kan. Jadi apa? Ya alhamdulillah emang respon dari kawan-kawan bagus gitu. Contohnya di depan saya, Ya, ini adalah latte art. Latte art. Dengan kombinasi desainnya, dan itu yang menjadi bagian inti daripada kompetisi itu. Ya betul. Seni. Seni. Lebih tepatnya seni di bidang kopi. Keindahan tersajiannya. Jadi kopi selain memiliki nikmatnya, rasanya, dia Ya, juga ada betul. packaging Ya. yang bentuknya begitu indah. Ya. Wah, motivasi. Toko kopi Urban, Asad dalam hal ini, apa motivasi melaksanakan kegiatan Kegiatan itu tersebut? ya. Oke, sebenarnya memang tujuan kita adakan kegiatan itu untuk saling silaturahmi sih Bang, silaturahmi sesama coffee shop, sesama barista, ya kan. Jadi kemarin kita ada buka di 4 kabupaten, jadi di situ Loksmawe, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Ya alhamdulillah responnya cukup bagus, dan juga ada kawan-kawan yang ikut serta dari Biren juga ada, dari Brandan juga ada. Ya karena memang antusias dari kawan-kawan tadi luar biasa. Berarti target daripada toko kopi Urban melaksanakan event itu kan sub targetnya adalah 4 kabupaten awalnya. Ya. Nah, tanpa disengaja juga kabupaten lain seperti Biren yang tidak disangka juga ikut hadir, sampai malah di luar Aceh. Wow. Berarti antusias peserta cukup tinggi. Cukup tinggi. Jumlah peserta waktu itu? Alhamdulillah luar biasa, ada sekitaran 46 orang lah Bang. Untuk satu hari? Untuk satu hari. Kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kita antusias peserta ramai. Nah, Ya. saya mohon maaf ini sedikit mengulik tentang event itu. Kita kan di tengah pandemik nih. Ya. Emang event itu dapat izin nggak? Ya alhamdulillah kita dapat izin. Kemarin juga sebelum kegiatan memang yang paling kita utamakan itu izin dari Satgas. Ya kan kita melemparkan surat ke Satgas Covid. Ya alhamdulillah kita dipanggil, dan di situ juga kita rapat bersama Sekda, ada pimpinan-pimpinan yang lain juga. Ya alhamdulillah dengan kita presentasi kegiatan kita, ya alhamdulillah keluar izin. Gitu, Artinya mengedepankan protokol kesehatan. Tadi Wajib memakai peserta. masker, Nah, wajib menjaga jarak, dan juga kita sediakan tempat cuci tangan. Dan yang menarik di event itu adalah hadiahnya yang Ya, luar biasa. betul. 10 juta. 10 juta rupiah. Itu juga bukan angka yang kecil. Ya, betul. Di balik kegiatan itu siapa saja sponsornya? Sejauh ini memang kemarin alhamdulillah kita dapat respon yang cukup luar biasa, terutama dari Nestle sendiri. Nestle sebagai memang partner kita, juga ada Sablonin Cup dari Medan, dan juga banyak teman-teman lain, ada juga Global Distro, ada juga Navin, ada juga I'm Hetero juga ikut menjadi sponsor kegiatan itu. Cuman mereka mengasihnya itu dalam bentuk voucher kemarin. Jadi kemarin yang juara ya hampir semua shopping lah mereka. Jadi nanti yang juara menukarkan voucher tadi langsung ke tempat sponsor tadi. Wow, dengan total 10 juta. Ini kan cukup besar angkanya. Berarti antusias peserta juga tinggi. Iya, tinggi, cukup luar biasa. Saya ingin mengulik tentang para peserta. Tantangan peserta kala itu diuji dari segi mana kira-kira? Sebenarnya bukan hanya dari ketika mereka membuat gambar di gelas tadi, ya kan? Tapi lebih ke mental sebenarnya Bang. Ya kan? Karena apa? Karena maksudnya ketika kemarin kita lihat kawan-kawan tadi banyak yang belum terbiasa di kompetisi itu. Jadi yang biasanya mereka di coffee shopnya cukup perfect ketika membuat untuk customer, tapi ketika hari kegiatan, ketika kompetisi mereka gemetaran. Di depan peserta atau di depan juri? Di depan juri dan juga di depan peserta, karena ditonton seluruh peserta. Mungkin kemarin ada sekitaran hampir 100 orang lah kemarin ada di Urban, Bang, karena memang antusiasnya luar biasa. Karena kita juga ada tampilin di baliho di depan pas Ayani Kopi. Jadi wow, billboard naik. Peserta, maaf ini, berarti waktu mereka menyajikan kopi latte dengan desain gambar by request daripada customer,
Lalu ketika kompetisi mereka bisa ketakutan begitu. Artinya ada perbedaan dong. Ya pasti, terutama dari segi mungkin suasananya juga di situ mungkin agak beda. Yang biasanya mereka bisa sesuka hati menggambar itu, tapi ini kan di depan juri dan juga gambarnya itu patternnya itu kita yang tentukan. Wow. Nah, jadi tujuannya juga bagaimana membuat kawan-kawan tadi, si barista tadi mulai terbiasa untuk mengikuti kompetisi. Jadi ketika kita juga ada kesempatan lain, mungkin di tingkat Aceh ataupun tingkat nasional, kawan-kawan tadi setidaknya udah punya pengalaman gitu untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih menantang. Nah, Urban menjadi penggagas kegiatan itu dengan motivasi yang jauh menatap ke depan. Nah, kalau nggak salah aku juga itu di streaming ya, langsung bisa disaksikan secara peserta. Di TV luar biasa. Ya goyang lah. Kebayang nggak kita desain di situ? Nah, juri waktu itu siapa saja? Di situ juga ada owner Benu Coffee, ada juga owner dari Seduhan Hati, si Dwi, ada juga dari mantan barista di Serasi Kopi di Jakarta. Ya, yang pastinya juri-juri semua berkompeten lah di bidang itu. Berarti kalau kita lihat juri-juri yang berkompeten, peserta sudah sangat gemeteran malah dengan kondisi pengunjung waktu itu menunggu. Disaksikan ya? Iya, disaksikan. Aku ingin tahu ini, juara waktu itu siapa? Juara waktu itu ada peserta dari Kuala Simpang. Juara pertama ada peserta dari Kuala Simpang, yang kedua ada dari Langsa, yang ketiga juga dari Langsa. Terus juga ada kategori pemain terbaik gitu. Pemain terbaik ada dapat dari Biren, dan satu lagi pemain terbaiknya cewek gitu, barisanya cewek. Oh, Mak. Nah, aku yang menarik di sini loh. Artinya kalau kita lihat di kompetisi ini, nilai juara itu kan relatif. Ya, betul. Nah, tidak sempandang itu juga kita menilai seorang barista dari juara 1, juara 2, juara 3. Nah, nilai lain dari kompetisi itu menurut Asa sendiri? Sebenarnya lebih gimana cara dia untuk lebih aktif di kegiatan tadi, bagaimana cara attitude dia, bagaimana cara penyajian dia, dan juga bagaimana cara komunikasi dia terhadap kawan-kawan barista lain. Karena memang yang harus kita ingat, tujuan kompetisi ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi juga ajang silaturahmi gitu Bang. Jadi bagaimana cara kita untuk merangkul kawan-kawan tadi sehingga kawan-kawan barista, kawan-kawan coffee shop juga saling kenal satu sama lain gitu. Wah, berarti dalam kompetisi ini lebih diprioritaskan level silaturahmi. Ya, betul. Walaupun tidak tertulis secara teknis dan taktisnya. Karena memang orientasinya ke sana dong. Ya, pasti. Karena di sini kita melihat barista itu bukan saja berkompetisi, juga bisa berbagi dan sharing. Ya, betul. Karena nilai silaturahmi itu nggak sebatas adu duduk ngopi, tapi dengan kompetisi mereka bisa sharing. Nah, betul. Aku ingin tahu nih, dari jumlah peserta peserta kompetisi, mereka kan selain berlomba, kompetisi, silaturahmi. Ending dari silaturahmi itu mereka akan bakal masuk dalam ruang apa? Maksudnya ending silaturahmi? Jadi begini, mereka kan maksudnya mereka berkompetisi, terus langkah strategi mereka bersilaturahmi, ada nggak community yang dibangun untuk mereka? Ya, pastinya. Jadi memang kita terutama dari Kota Langsa sendiri, kita sejauh ini memang udah ada komunitasnya Bang, yaitu Langsa Coffee Community, yang mana Langsa Community sendiri itu merangkul kawan-kawan seluruh coffee shop yang ada di Kota Langsa, sehingga terbangunnya komunikasi antara sesama coffee shop dan juga barista di Kota Langsa. Nah, jadi kita ngebuat Langsa Coffee Community ini menjadi role model untuk kawan-kawan di kabupaten yang lain gitu. Wow. Jadi role model. Iya. Berarti Langsa Coffee Community. Langsa Coffee Community. Betul. Itu sudah lama berdirinya? Belum terlalu sih Bang, sekitaran mungkin bulan 10 kemarin kita coba membahasnya. Jadi kita pelan-pelan berangkat dari bawah, mengajak kawan-kawan tadi coffee shop dan juga barista yang ada di Kota Langsa, ya kan? Jadi ketika misalnya ada kegiatan, ketika juga ada event ataupun ada sharing hal-hal yang menambah pengalaman, mungkin kita bakalan merangkul kawan-kawan tadi. Pertama kita juga ada grup gitu, mungkin ada kawan-kawan dari coffee shop yang belum punya pengalaman untuk dalam membuat kegiatan, jadi mereka bisa sharing di dalam komunitas Langsa Coffee Community. Berarti banyak cerita di sana terjadi. Pasti. Berarti kalau kita lihat di Langsa Coffee Community itu, berkumpulnya para barista, mereka bisa bersilaturahmi dan bisa sharing produk. Ya,
betul. Dan ini juga menandakan satu kemajuan Ya, bagi pastinya. para barista. Ya. Bahwasanya di Kota Langsa ini luar biasanya memiliki barista-barista lokal. Ya, ya. Yang dulunya kalau kita dengar barista ini pasti harus ekspor di luar nih. Ya. Berarti di Langsa sendiri sudah ada. Sudah mulai ada. Jadi perlahan kita coba bangun bagaimana kita ciptakan, kita orbitkan barista-barista di Kota Langsa ini sehingga mereka ketika nanti melamar kerja ataupun mencoba bekerja di coffee shop yang ada di luar Aceh, mereka sudah punya pengalaman gitu, terutama dari kegiatan seperti ini. Jadi juga kita di situ ada memberikan sertifikat, ya kan, sertifikat juara, sertifikat pemain terbaik. Jadi sehingga itu bakalan menjadi suatu pegangan mereka lah untuk di dunia perkopian. Nah ini yang menang kali nih. Makanya kan aku sangat antusias dengan kawan-kawan Rajut Project untuk coba hadir di Urban, menggali hal seperti ini gitu loh. Ya. Karena kan dalam image kita hari ini barista itu kan perlu mendapatkan community. Ya, pastinya. Dan kira-kira siapa yang menggagas Langsa Coffee Community itu? Rame sih Bang, rame memang. Termasuk ada beberapa coffee shop yang ada di Kota Langsa lah, ya kan. Jadi memang awal mulanya itu kita berangkat dari keresahan, maksudnya berangkat dari bagaimana cara kita menciptakan suatu komunitas ini untuk menaungi kawan-kawan tadi gitu. Jadi jangan ada stigma bahwasanya ketika kita ketika kita berada di dunia bisnis, kita itu saling beranggapan bahwasanya kawan-kawan yang lain di luar bisnis kita itu menjadi saingan gitu. Jadi kita coba merubah itu, kita merangkul kawan-kawan ketika misalnya ada permasalahan ataupun ada isu-isu yang tidak benar. Jadi coba kita rembukan di dalam Langsa Coffee Community tersebut. Dari gitu. Langsa Community itu para barista belajar bukan berbicara bersaing, tapi bicara bersanding. Ya, betul. Wow. Berarti orientasi itu sangat bagus dong. Ya. Jadi kadang-kadang kan barista itu kan jangan ada image bersaing sehingga tali komunikasi itu, komunikasi yang aktif itu kan putus. Betul. Padahal dengan bersanding kita bisa sharing dan berbagi. Ya, pastinya pengalaman yang paling tepat. Maksudnya pengalaman. Terkadang ada kawan-kawan barista yang memang mereka sudah punya pengalaman, maksudnya di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Jadi ketika di dalam Langsa Coffee Community ini mereka saling berbagi gitu, berbagi bagaimana cara mengajak dan membuat kawan-kawan barista yang baru tadi untuk lebih terpacu di bidang kompetisi gitu. Nah inilah yang melirik perhatian kita saat ini. Karena lahirnya banyak barista di Kota Langsa, berarti kan itu menandakan bisnis coffee shop ini berkembang ya. Sangat berkembang. Jumlahnya juga semakin banyak. Dalam 3 tahun 4 tahun terakhir coffee shop sangat tinggi. Di mana-mana kita lihat ada coffee shop. Nah, pandangan aku melihat di sini dan aku ingin dengar dari Asad sendiri. Bulan mungkin Mas Bang, bulan bukan tahun. Bulan. Jadi aku ingin tahu gini, Sat. Ini kan coffee shop kan semakin ramai. Tingkat persaingannya kan juga lebih tinggi. Kira-kira dari sudut pandang seorang Asad, ya hari ini bersama Urban Coffee, melihat banyak lahirnya coffee shop, gimana pandangan seorang Asad? Kalau menurut Asad memang lebih baik memang Bang. Karena lebih baik karena apa? Karena makin banyaknya kawan-kawan tadi yang berminat untuk terjun ke bisnis coffee shop. Jadi makin kalau kita bilang makin sering, terutama kita sendiri itu mengevaluasi gitu. Jadi jangan kita jadikan itu sebagai suatu ancaman. Jadi kita jadikan kawan-kawan kompetitor tadi yang baru itu menjadi suatu acuan untuk tempat kita itu jadi lebih baik gitu. Kalau saya takut Asad banyak yang muncul saat saya takut saat. Karena gini Bang, karena memang kalau kita lihat bisnis coffee shop di Kota Langsa itu mulai menjamur itu sekitaran dari habis Lebaran Idul Fitri itu sampai bulan 3 sampai bulan 3 ya sekarang. Sampai bulan 3 sekarang mungkin ada sekitaran 25 coffee shop baru buka di Kota Langsa. 25 coffee shop. Iya, dengan konsep yang beda-beda dan juga dengan tawaran menu yang cukup bervarian. Apakah bagi Asad, berarti Asad melihat itu adalah tantangan dan motivasi dong? Betul Bang. Tantangan. Rangsangan untuk kita malah untuk mengevaluasi kita sendiri. Betul. Jadi kalau dulu mungkin Urban belum terlalu banyak saingannya, tapi setelah habis Lebaran Idul Fitri, karena makin banyaknya kompetitor, makin tertariknya orang untuk terjun di bisnis dunia coffee shop. Jadi toko kopi Urban makin sering kita mengevaluasi gitu, terutama dari segi rasa.
Makanya lahirlah inovasi produk-produk Ya, yang pasti. dari awal tadi Asad sampaikan. Ya, betul. Oke, nah aku malah khawatir mengenai ini. Kadang kita melihat coffee shop itu muncul di mana-mana. Ya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira Asad, kalau coffee shop itu hadir Ya, hanya oke. dengan basically modal, itu mumpuni nggak sebuah coffee shop? Modal. Memang sebenarnya gini bang, kalau kita lihat rata-rata, maksudnya gini, bisnis coffee shop ini mudah untuk semua orang masuk. Gitu. Banyak kompetitornya. Karena apa? Karena kalau kita lihat asalkan udah punya modal, punya pengetahuan sedikit tentang kopi itu ya saya rasa udah bisa buka gitu. Jadi bukan suatu hal seperti misalnya kita buka restoran. Kalau restoran kan agak ribet gitu. Iya. Harus pas dari segi rasanya juga, makanannya, teksturnya juga harus pas segala macam, kokinya juga harus pas. Iya. Nah, kalau asal rasa memang kalau untuk awal bisnis coffee shop itu nggak terlalu ribet, gampang gitu. Asal kalian udah punya basic, ya kan, punya modal sedikit udah bisa lah kita main. Jadi acuannya berarti kalau udah cukup modal silakan buat. Ya, tapi ini kalau kita lihat perkembangan sekarang ya bang, rata-rata memang sekarang kalau coffee shop yang ada kebanyakan coffee shop itu mereka udah nggak utamain rasa lagi. Jadi Mereka lebih ngejualnya itu tempat, konsep lebih tepatnya. Nah, jadi bersaingnya itu bukan hanya dari segi rasa, tapi konsep yang lebih diutamakan. Gitu. kalau berarti saya lihat ya. dengan konsep, maksudnya Ya. tempat, Ya. mereka mendesain tempat coffee shop mereka lebih menarik Ya. sehingga rasa menjadi nomor 2. Ya, betul. Urban sendiri bagaimana di posisi apa? Kalau toko kopi urban sih lebih tepatnya kita lebih ngutamain rasa, ya kan? Karena apa? Kalau menurut Asad, kalau kita bersaingnya dari segi konsep, ke depan ketika ada orang yang punya modal lebih besar, ya kan? Dan itu tuh bakalan jadi gini maksudnya Keresahan orang juga. nggak gini, orang datang ke tempat kita itu beda nih bang, ada sektor yang berbeda karena ada orang datang ke tempat kita itu karena rasanya, ada orang datang ke tempat kita karena ada konsepnya. Kalau menurut abang lebih bagusnya yang mana? Kalau menurut saya sih rasa. Saya nggak melihat konsep. Ketika rasa itu Ya. kena, maka saya akan terus bertahan di Ya, sana. oke. Tapi kalau kita lihat saat ini berlomba-lomba orang mendesain Ya. coffee shop mereka lebih menarik dengan tempat. Maka maaf dalam tanda kutip ya jadi acuan dasar untuk snap. Ya, Kayak betul, foto betul. snap, ya aku lagi ngopi gitu. Instagramable lah. Iya, Instagramable. Nah, pertanyaannya kan hari ini kayak Asad bilang tadi, Ya, kalau oke. hari ini kita mengacu pada konsep, Ya. maka ketika akan hadir orang baru dengan uang yang lebih konsep besar, yang lebih oke, bakal itu jadi sebuah keresahan. Pasti. Tapi kalau kita berpegang pada rasa, Ya. kita nggak peduli. Ya, Dan betul. urban berada di konsep di rasa. di rasa pastinya. Ya seperti di podcast kita yang sebelumnya juga kayak Asad bilang, bosnya memang ya toko kopi urban dari awal tetap konsisten kita dengan rasa. Nah, saat juga- ini kalau malahan saya lihat, ini yang menarik di toko kopi urban. Ya. Tadi sore saya datang. Jadi saya melihat banyak muda-mudi malah di sini. Malah ada cewek-cewek yang minum kopi. Ya benar. Ini kalau saya lihat toko urban ini sudah mampu menghipnotis Ya. kaum wanita untuk menikmati kopi. Ya betul. Memang Ini motivasi dasarnya bisa berhasil sejauh itu apa? konsep dasarnya itu memang Asad mencoba untuk membuat suatu hal yang baru. Jadi kalau cowok ini kan udah biasa nih bang kalau ngopi. Ya. Tapi sekarang tugas kita, PR kita toko kopi urban, bagaimana membuat kaum hawa tadi jadi mulai tertarik dengan kopi. Jadi ada satu kopi itu namanya itu kopi santuy. Jadi kopi santuy itu Kopi santuy. namanya unik ya. Ya, oke, santuy. Next. Ya, jadi kopi santuy itu dia paduan antara ada sedikit manisnya, terus juga kopinya nggak terlalu strong, ada juga susu UHT-nya. Jadi kopi santuy itu hampir pahitnya itu hampir nggak terasa sih bang, lebih dominan agak sedikit soft lah kalau kita bilang kopi yang soft. Jadi cewek-cewek suka itu Dan cukup diminati. luar biasa kopi santuy. Berarti mereka datang ingin menikmati. Bentar, kopi santuy itu dari mana? Dasar nama santuy. Kenapa harus kasih nama santuy? Kan bisa kasih nama kopi yang rasanya bisa diminum oleh kaum hawa. Gitu. Karena gini, karena rasanya juga yang nggak terlalu strong, yang santuy, ya kan? Cocok nggak? Masuk nggak nih bang? Oke. Karena dia santai, jadi makanya kita kasih nama kopi santuy. Jadi Karena ketika rasanya itu nggak, maksudnya ya ketika kita minum ya santai aja sih, nyantai aja, maksudnya lebih soft gitu dia. itu yang menjadi perhatian. Iya, betul. Nah, setelah muncul produk itu, Ya.
tentu Asad selaku owner Urban nggak berhenti dong. Pasti mencari menu-menu baru kopi yang bisa dinikmati oleh kaum hawa. Pasti. Ada juga ya salah satunya ini, Bang, perpaduannya. Oh ini? Ya kira-kira gimana menurut Abang? Ya ketika si cewek kalau saya rasa begini, ini kalau misal ada kaum hawa yang lagi ribut sama cowoknya, dadanya terasa terbakar. Begitu minum Parmala. Adem ya. Pingin lanjut ke tahap selanjutnya, ada kopi santuy. Nah, saya tapi juga melihat di sini toko kopi Urban awalnya muda-mudi rame. Betul. Dan sekarang sudah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah hadir menikmati kopi Urban. Tawaran apa yang ada untuk mereka? Sebenarnya gini Bang, awalnya memang toko kopi Urban itu terbangun itu karena identik dengan anak milenial gitu, terutama cewek-cewek. Jadi ketika di tempat kita terlalu dominannya anak-anak muda, orang tua terkadang agak malas duduk gitu. Karena apa? Karena ya orang tua kan agak minder nih, anak-anak muda semuanya, anak gaul segala macam kan. Jadi makin kesini mungkin juga berefek karena udah banyak tempat-tempat yang baru sekarang, ya kan. Jadi orang-orang tua jadi kayak toko kopi Urban itu sekarang lebih menargetkan itu pasarnya orang-orang tua, keluarga, gitu. Karena apa? Kalau kita lihat, kalau anak muda itu bukan pasar pasti, itu bisa saya bilang. Karena belajar dari pengalaman, ya kan? Karena apa? Bukan pasar pasti. Why? Kenapa? Ya rata-rata anak muda, anak milenial, itu mereka datang di tempat kita itu bukan menikmati rasanya, tapi kalau kita lihat sekarang itu lebih ke tempatnya. Ya kan, tempatnya tuh anak gaul nggak? Kira-kira kalau misalnya upgrade ke Instagram, responnya banyak nggak? Gitu. Kan itu, maksudnya Abang ngerasa nggak itu sekarang? Iya, ngerasa kan? banget. Kenapa? Karena ya itu tadi, rasa itu udah di nomor 2 kan, bukan di nomor 1 kan lagi. Tapi ketika target kita orang tua dan juga keluarga, mereka mencari itu memang kenyamanan yang paling utama. Ketika mereka sudah nyaman, biarpun ada tempat baru konsep yang lebih oke, itu mereka nggak akan berpindah. Itu sih, ini belajar dari pengalaman Asad. Asad udah, toko kopi Urban udah hampir 2 tahun lah kita buka. Jadi selama 2 tahun itu Asad juga udah mulai nge-track pasar mana aja yang menjadi pasar tetap kita, yang mana yang pasif gitu. Jadi makin kesini kita udah bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk pasar yang pasti itu, customer yang pasti itu orang tua dan keluarga. Nah, bagaimana menilai ini customer yang hadir ini adalah ini memang orang kita. Dan yang baru muncul ini bukan orang yang cuma datang sebentar saja. Bagaimana cara melihat segi itu kira-kira? Apakah mereka harus bolak-balik itu sebuah tanda? Ya, benar sih. Ya kembali lagi, maksudnya ya mungkin kadang ada orang dia itu mau dilayani, ya kan, misal kayak orang tua, otomatis orang tua itu kita lebih harus mengutamakan pelayanan kita yang harus utamakan. Jadi terkadang kita ngelihat pasar yang pasti itu ya ketika dia rasa, dia sampaikan ke barista ataupun ke karyawan kita bahwasanya rasanya ini asik gitu, menarik. Jadi ya kemungkinan 80% ya mereka pasti bakalan kembali lagi. Ya. Nah, yang harus dijaga, Bang, yang harus dijaga dari si coffee shop tadi ya konsisten dari segi rasa. Jadi jangan nanti tiba-tiba hari ini rasanya manis, besok udah kemanisan. Itu kan bakalan jadi ini kan, maksudnya suatu masalah. Nah, ini kalau kita bicara konsisten. Saya ingin menguji apakah toko kopi Urban ini cukup konsisten. Kita melirik sebuah sejarah panjang. Dari awalnya kopi shop itu hanya beberapa. Tentu pengunjungnya juga bakal biasa. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, seperti Asad bilang, hampir 25 kopi shop muncul. Dan ini sudah banyak. Ini kan tantangannya lebih beda. Keadaan pasar berbeda. Tentu pembelinya itu malah apa bahasanya itu inflasi ya. Inflasi, Bon. Lebih tepat. Misal, pembeli dengan toko lebih banyak toko. Apa tuh bahasa? Begitulah kira-kira. Nah, kira-kira Asad, untuk konsisten, terutama di harga, tertantang nggak kira-kira? Kalau untuk di harga kita tetap konsisten dari awal, memang nggak ada peningkatan harga, nggak ada penurunan. Ya karena kalau menurut saya ya semakin banyaknya coffee shop tadi, maka kembali lagi semakin harus lebih sering kita untuk evaluasi gitu, terutama dari segi rasa. Dan juga
kalau kita lihat sekarang ini lebih banyak kompetitornya ketimbang customernya gitu. Itu dia. Pasarnya pecah. Dan juga rata-rata hampir semuanya itu 50% kompetitor di bidang kopi shop itu kawan-kawan Asad semua. Jadinya agak tebelah-belah gitu pasarnya. Iya. Tapi kembali lagi, jadi ya mungkin karena ada tempat yang baru, jadi di sana dulu rame, ya kan. Nanti ada tempat lagi yang baru, di sana lagi rame. Ya pada intinya pasti si pelanggan tadi mereka melihat kira-kira rasa mana gitu yang menjadi tempat mereka kembali gitu. Makanya tadi kita bicara konsisten, karena kan keadaan pasar terus berubah. Kopi shop semakin ramai. Dan toko kopi urban tetap konsisten. Dengan apa yang sudah dibangun sampai hari ini. Ya, betul. Walaupun berjamur tempat yang lain, kita tetap yang sama. Kira-kira aku ingin mendengar pendapat dari seorang Asad. Untuk penikmat kopi yang baik, kira-kira Asad, toko kopi urban ini banyak menggalang kegiatan-kegiatan event-event. Ini motivasi event-event itu. Kalau kita lihat dasarnya apa ini kalau kita melirik di awal tadi? Betul. Memang dari dulu juga ketika misalnya Asad di kampus, kita juga suka buat kegiatan gitu Bang. Jadi ketika Asad di dalam dunia industri perkopian dan juga gimana caranya kita juga harus sering buat kegiatan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk silaturahmi, terus juga ngerangkul kawan-kawan tadi, ya kan. Jadi bukan hanya di Kota Langsa, tapi juga ngerangkul kawan-kawan lain yang ada di luar Kota Langsa tadi. Jadi sehingga Kota Langsa ini menjadi kopi shop di Kota Langsa ini menjadi role model untuk kawan-kawan yang berada di luar Kota Langsa. Berarti saya melihat toko kopi urban Asad sendiri hari ini cukup aktif dalam mengkampanyekan agar kiranya kita itu bersatu. Ya, bersatu, betul. Jadi saya melihat Asad sendiri rajin sekali melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan agar kiranya komunitas kopi ini menjadi role model untuk mendukung Kota Langsa juga menjadi kota wisata. Betul. Selain fisik juga ada kuliner. Begitu kira-kira Asad? Lebih tepatnya begitu Bang. Nah, kira-kira harapan Asad untuk Pemko Langsa sendiri melihat para barista dan pengusaha-pengusaha kopi ini? Mungkin untuk pemerintah Kota Langsa sendiri lebih dilirik gitu anak-anak muda, terutama di bidang perkopian, mungkin juga di bidang-bidang yang lain, agar supaya supaya anak-anak muda di Kota Langsa ini lebih aktif gitu, ya kan. Jadi ini kan bersifatnya positif nih Bang kegiatannya, ya kan. Jadi bagaimana pemerintah Kota Langsa itu merangkul anak-anak muda tadi sehingga ke depan mungkin ketika ada kesempatan kita bisa mengadakan festival kopi di Kota Langsa gitu. Iya. Jos sekali itu jos sekali. Cocok ya Bang. Cocok kali. Nah, kita berakhir pada sebuah kesimpulan. Kira-kira Asad, pesan apa yang bisa Rajut Project melalui media Rajut Project yang mau disampaikan kepada kawan-kawan kopi shop yang ada di Kota Langsa? Mungkin untuk kawan-kawan kopi shop yang ada di Kota Langsa, ya harapan kita memang lebih berkembangnya dunia perkopian di Kota Langsa, dan juga kita harus sering ngerangkul satu sama lain gitu Bang. Karena apa? Karena memang jangan kita jadikan bisnis ini menjadi suatu kalau kita bilangnya suatu saingan gitu, sesama penggiat bisnis, sesama kompetitor. Jadi kita jadikan bagaimana ya, karena kopi ini kita berkawan kan lebih asik gitu ya kan, karena satu gelas kopi sejuta cerita. Iya. Nah, ini kalau kita dengarkan kesimpulan dari Asad, kira-kira Asad berarti Asad kan, aku ngelihat Asad ingin mengkampanyekan hal yang positif. Yang positif. Ketika kita sesama pengusaha, kita saling merangkul satu sama lain. Kita bersanding, bukan bersaing kan. Jangan bergesek lah di sini. Kira-kira ada yang kurang senang nih dengan Asad sendiri? Ya mungkin namanya kita bisnis gitu Bang. Pasti ya namanya juga mungkin manusia ya, ketika kita berbuat baik juga, ketika kita berbuat hal yang positif dan itu sifatnya untuk membangun, pasti ada kritikan dari luar sana, ya kan. Sebenarnya kita harapkan tadi ke kawan-kawan, ketika misalnya ada hal yang agak sedikit ambigu ataupun rancu, lebih baiknya ya kita sharing di Langsa Coffee Community. Itulah dia tujuannya tadi Bang, kita menciptakan Langsa Coffee Community agar supaya kawan-kawan tadi ketika ada masalah, ketika misalnya ada isu-isu yang nggak enak, jadi di situ kita bahas, ya kan. Jadi harapan kita juga mungkin insya Allah dalam tahun ini kita bakal memperjuangkan untuk supaya punya legalitas Langsa Coffee Community tadi.
punya Ya, legalitas. pastinya. Wow. Jadi ketika misalnya ada buat kegiatan apapun lagi, jadi agak lebih resmi lah. Ya, kita bilangnya, betul. kan. Berarti ada indikasi yang sangat positif Ya, dengan lahir betul. komunitas ini. Ada tingkat keseriusan yang lebih. Ya, pasti. Dan tentunya janganlah kita saling memburukkan. Ya. Kalaupun ada trouble, yuk kita bicarakan. Sejuta cerita ada di segelas kopi. Ya. Dan Satu gelas kopi sejuta cerita. oh, satu gelas kopi sejuta cerita. Cerita. Dan sejuta cerita telah kita dengarkan dari seorang Asad. Kita berharap Asad Ya, dengan kopi siap, Pak. urbannya Oke. terus mengkampanyekan energi positif. Ya. Dan terus menjadi garda terdepan untuk mengkampanyekan kopi ini. Kalaupun jadi sebuah usaha, baiklah kita bersama-sama bersatu. Ya, oke. Sehingga ke depan dengan lahir komunitas ini Ya. kita lebih mudah untuk sharing-sharing. Oke, siap. Terima kasih untuk Asad dalam kesempatan berbahagia ini. Aku ingin undang lagi nanti dalam Terima kesempatan kasih lain. juga untuk Raja Project, sukses selalu ya. Dan Makin sejuta banyak. kopi yang kita nikmati dari Asad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.